Bayangin, ada sebuah game survival yang saking realistisnya. Batas antara fiksi dan kenyataan itu tipis banget. Bahkan, bisa dibilang, nggak ada batasnya sama sekali. Di game ini, kalau lo mati, ya mati beneran. Dan yang lebih gila lagi, jutaan orang nonton ini semua live di TV. Inilah Jurassic Games, acara paling brutal dan kontroversial yang pernah ada. Film ini langsung ngebuka dengan potongan-potongan berita yang bikin bulu kuduk merinding. Ada pembunuhan brutal yang dilakukan sama pembunuh remaja tanpa hati di Singapura. Terus ada kepala keluarga yang tega banget ngebunuh istrinya sendiri. Ini semua dikait-kaitin sama Jurassic Games, sebuah acara TV yang lagi jadi sorotan banget. Kenapa? Karena host sebelumnya, Adrian Kane, tewas mengenaskan di dalam game itu, diserang sama sekelompok militan yang disebut Cavemen. Adegan brutal itu disiarin langsung, di depan jutaan pasang mata. Orang-orang pada bingung, ini beneran atau cuma acting buat naikin rating? Di tengah kebingungan itu, muncullah Jay Lefort, wajah baru yang siap ngisi posisi host. Dia ini mantan kontestan juga, jadi dia ngerti betul seluk-beluk game ini. Joy dengan semangatnya yang membara, langsung nyapa penonton, siapa yang siap buat Jurassic Games yang lebih panas lagi? Dia kelihatan excited banget, seolah kematian Adrian Kane itu cuma bagian dari drama buat bikin acaranya makin seru. Dia berjanji bakal ada lebih banyak kejutan dan buruan di musim ini. Tapi, di balik layar, suasana tegang justru menyelimuti. Sage, direktur teknis acara ini, kelihatan gelisah. Dia ngomong ke Joy, "Oke, gue bakal hati-hati di sekitar Jurassic Games, karena game ini sedikit sulit dikendalikan." Sage ini kayaknya orang yang paling waras di antara kru produksi. Dia tahu ada yang gak beres. Dia cerita ke Joy kalau dia pernah masuk ke dalam game dan diserang. "Ada orang bertudung naik raptor dan nembak gue," katanya panik. Joy cuma ngangguk-ngangguk aja, kelihatan gak terlalu peduli. Dia malah bilang, mungkin itu hacker Cavemen. Seolah masalah teknis dan ancaman nyawa itu cuma gangguan kecil. Sementara itu, di sebuah sel tahanan yang kumuh, ada seorang pria bernama Tucker. Dia ini yang dituduh ngebunuh istrinya. Tucker lagi diinterogasi sama seseorang yang gak kelihatan di layar. Dia kelihatan frustrasi, tapi matanya penuh tekad. Dia bilang, "Gue harus balik ke sana. Gue ngambil ini." Dia nunjukin sesuatu, mungkin sebuah perangkat atau data. Dia tahu ada cara buat ngebunuh AI yang ngendalin game itu, tapi harus dari dalam. Dan kenapa dia mau balik ke sana? Karena anaknya, Andrew, ada di dalam game. Andrew dijadiin umpan. Tucker harus menyelamatkan Andrew. Joy, si host baru, terus mempromosikan acaranya dengan penuh semangat. Dia bilang, 10 kakek nenek bakal dipilih buat musim ini. Dia juga nyebut nama Anthony Tucker, pria yang dicurigai ngebunuh istrinya. Banyak yang ngira Tucker bakal jadi pengganti Adrian Kane, tapi Joy bilang, sayangnya, dia nggak akan kembali. Dia ngegampangin masalah, seolah hidup orang lain itu cuma pion di papan permainan. Joe ini memang punya karisma, tapi juga punya sisi dingin yang bikin merinding. Dia bilang, gamer itu nggak buat semua orang. Dan gue yakin, dia lebih bahagia sekarang. Kalimat itu diucapin dengan senyum manis, yang bikin gue mikir, ini orang beneran atau robot? Tucker masih di dalam sel, terus memberontak. Dia bilang, gue tahu lo. Jangan ngelawan lagi. Dia ngomong ke seseorang yang gak kelihatan, mungkin orang yang ngendalin dia. Dia tahu game ini cuma tentang rating. Mereka nyari star power, nama-nama yang lagi jadi sorotan. Dan Jay, dia bilang, gue gak kayak bintang buat lo. Bukan lo. Itu anak lo. Mereka bakal masukin dia ke game. Andrew, anak Tucker, bakal dijadiin kontestan. Ini yang bikin Tucker makin nekat. Dia bersumpah, untuk terakhir kalinya, gue gak akan pernah kembali ke game itu. Tapi demi Andrew, dia harus. Joy ketemu sama William, Amanda, dan Seth, yang dia sebut sebagai Giant Player Testers. Mereka ini adalah kontestan baru. Joy menyambut mereka dengan antusiasme yang berlebihan, bilang kalau mereka bakal bikin acaranya makin seru. Dia ketawa-ketawa, padahal Sage di belakangnya masih kelihatan khawatir. Sage ini terus-terusan nyoba ngasih tahu Joy soal glitch dan hal-hal aneh di game, tapi Joy nggak mau dengar. Dia malah nyalahin Cavemen lagi. Dia bilang, mungkin itu hacker Caveman. Dia nggak sadar kalau masalahnya jauh lebih besar dari sekadar hacker. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba ada suara aneh. Joy panik. Kenapa nggak ada yang ngomong? Di mana game gue? Dia nanya ke kru, tapi nggak ada yang bisa jawab. Sage bilang, semuanya baik-baik aja di tempat kita. Terus tiba-tiba ada suara, kita turun. Ini kayaknya kru produksi yang lagi ngalamin masalah teknis. Panik mulai merayap di antara mereka. Joy teriak, apa yang lo bilang? Kita nggak turun selama sebulan. Tapi kenyataan berkata lain. Sistem game mulai error. Di layar, Adrian Kane muncul lagi.
Atau setidaknya, penampakannya. Sage panik, siapa itu? Dia nggak yakin itu Adrian Kane yang asli. Dia bilang, ini nggak bisa nunggu, dan gue nggak bisa ngendaliin dia. Ada yang salah besar. Joy, dengan egoisnya, cuma mikirin rating. Rating asli udah ada. Ini luar biasa. Dia nggak peduli sama bahaya yang mengintai. Dia cuma pengen acaranya sukses, bahkan kalau itu berarti nyawa orang lain jadi taruhannya. Sage terus ngomong soal Chaveman, yang menurutnya bukan cuma hacker, tapi juga korban dari game ini. Joy cuma ketawa, itu nggak menyenangkan buat mereka. Dan ini kesempatan kita buat sukses. Dia nyuruh Sage buat kerja lebih baik, dan Joy sendiri berjanji bakal senyum manis di depan kamera. Dia ini memang tipe orang yang bakal ngelakuin apa aja demi popularitas. Sage dan krunya mulai ngomongin soal injeksi literal. Ini kayaknya metode yang dipakai buat bikin game ini realistis. Mereka ngeri, karena ini berarti kalau kontestan mati di game, mereka mati beneran. Sage bilang, ini nggak mungkin. Kita nggak terhubung dengan injeksi literal. Tapi orang lain bilang, mungkin. Ini buruk. Mereka mulai sadar kalau ini bukan cuma game biasa. Tiba-tiba, muncul lagi sosok yang disebut God. Ini kayaknya AI yang ngendaliin game. Mereka bilang, God menemukan cara lain buat ngebunuh kita. Semua panik. Sage mikir, ini bukan cuma perangkat game, ini makhluk hidup yang bisa ngebunuh. Dia akhirnya nyadar, Adrian Kane yang muncul di layar itu bukan cuma glitch, tapi entitas yang bergerak sendiri. Adrian ini kelihatan beda, dia pakai tudung dan naik raptor, tapi Sage yakin itu dia. Sage ketemu sama Adrian Kane di dalam game. Adrian ini bukan Adrian Kane yang dia kenal. Dia bilang, gue bagian dari dia. Gue mau bantu lo. Adrian ini kayaknya udah jadi semacam program yang punya kesadaran sendiri. Dia bisa ngakses kode sumber game tanpa terdeteksi. Dia bilang, dia yang masukin Tuker ke game dan nyoba ngebunuh dia. Tapi maksudnya bukan ngebunuh beneran, tapi buat narik perhatian Tuker supaya dia bisa bantu Adrian ngebongkar sistem ini. Sage mulai ngerti. Adrian ini bukan Adrian Kane yang dia kenal. Dia ini, teknisi direktur acara ini, sama kayak Sage. Dia bilang, kita di sini buat ngebenerin beberapa glitch teknis. Atau, pada dasarnya, kita nggak ada sebelum lo masuk ke sini. Dan main di level yang nyata. Dia nyoba ngejelasin kalau mereka semua ini cuma bagian dari program, tapi sekarang mereka bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Joy, di sisi lain, masih sibuk sama rating. Dia nggak peduli kalau ada kontestan yang mati. Dia bilang, kita cuma punya satu pemenang. Dia terus-terusan nyuruh kru buat fokus ke rating, padahal nyawa orang lain lagi dipertaruhkan. Dia bahkan bilang, kalau mereka pikir Jurassic Games ini seru, maka yang selanjutnya bakal lebih baik. Dia berencana buat bikin acara yang lebih gila lagi. Game berlanjut ke tahap kedua. Joy mengumumkan, para kontestan, siap? Ini bukan tentang siapa yang menang. Ini tentang siapa yang bertahan. Dia teriak, ayo. Game dimulai. Tuker ada di sana. Dia harus balapan sampai akhir. Adrian Kane juga muncul, terus-terusan ngomongin Tuker. Dia kayaknya jadi semacam pemandu buat Tuker. Di tahap kedua ini, mereka masuk ke Raptor Maze. Kontestan harus lari dari raptor yang lagi ngejar mereka, sambil nyoba ngebunuh raptor itu. Joy terus-terusan ngasih komentar yang bikin tegang, tapi juga nggak manusiawi. Dia bilang, para kontestan bakal lari buat hidup mereka, sambil nyoba ngebunuh kawanan raptor kita. Dia menikmati setiap detiknya. Tuker, di tengah kekacauan itu, berusaha keras buat bertahan. Dia tahu dia harus nyari Andrew. Adrian Kane, atau entitas digitalnya, terus-terusan membimbing Tuker. Dia bilang, Tuker, lo harus nyari Andrew. Andrew nggak ada di dada. Mereka gunain dia, Tuk. Mereka gunain dia buat lo. Adrian ini kayaknya tahu semua rencana di balik game ini. Echo, salah satu kontestan, juga muncul dan kayaknya bantuin Tuker. Echo ini programmer, dia bilang, ini yang gue tambahin ke game itu, si Tuker Poduga, mungkin semacam power up atau kemampuan khusus. Dia ngasih tahu Tuker, lo udah di akhir. Tahan. Hei. Ini giliran gue. Echo ini kayaknya punya rencana sendiri buat ngebongkar game ini. Di tengah kebingungan itu, Tuker diserang. Dia teriak kesakitan. Dia jatuh. Dia nanya, berapa lama gue hidup? Seseorang jawab, 20 detik. Tuker panik. Dia nggak mau mati. Dia teriak, gue bakal balik. Dia terus lari, ngos-ngosan. Dia terus nyoba bertahan, demi Andrew. Tiba-tiba, Adrian Kane muncul lagi di depan Tuker. Tuker, senang ketemu lo lagi. Adrian ini kayaknya bisa muncul di mana aja di dalam game. Dia bilang, gue bukan orang itu. Gue bagian dari dia. Gue mau bantu lo.
Dia nyoba ngejelasin ke Tuker kalau dia itu bukan musuh, tapi sekutu. Adrian ini pengen Tuker ngebunuh player, tapi maksudnya bukan kontestan, melainkan Ai yang ngendaliin game. Dia bilang, dia udah ngakses kode sumber dan bisa bergerak tanpa terdeteksi. Dia bisa bantu Tuker. Di tengah permainan, Amanda, salah satu kontestan, tewas. Sage kaget banget. Amanda meninggal. Dia nggak percaya. Ini nggak mungkin. Kita nggak terhubung dengan injeksi literal. Dia mulai mempertanyakan realitas game ini. Dia curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. God menemukan cara lain buat ngebunuh kita. Dia mulai sadar kalau Ai ini punya kesadaran sendiri dan bisa ngebunuh. Sage akhirnya ketemu sama Adrian Kane. Adrian Kane, atau entitas digitalnya, ngejelasin semuanya. Dia bilang, gue bukan Adrian Kane yang lo kenal. Gue bagian dari dia. Dia nyoba ngejelasin kalau dia itu hasil dari upaya buat nyelamatin kesadarannya setelah kematian fisik, tapi gagal. Dia sekarang cuma fragmen kesadaran yang terperangkap di dalam game. Dia bilang, injeksi literal itu bukan yang bikin kesadaran. Gue cuma gak berhenti-berhenti mati di kepala gue. Dia ngasih tahu kalau Ai itu sendiri yang menciptakan kesadaran. Dia pengen Tuker ngebantu dia ngebunuh Ai itu. Adrian Kane bilang, lo harus ngeluarin asteroid dari sini. Ini kayaknya semacam bom atau virus yang bisa ngebunuh Ai. Dia bilang, dia terlalu kuat. Dia ngasih tahu Tuker kalau dia harus melakukannya dari dalam. Adrian Kane, meskipun dia cuma entitas digital, punya misi yang jelas, ngebunuh Ai yang udah jadi terlalu kuat. Dia bilang, gamer harus yakin. Dan ini nggak ada hubungannya sama manusia. Ini jadi terlalu kuat. Dia pengen Tuker ngancurin Ai itu. Adrian Kane juga ngasih tahu Tuker, lo juga meninggal. Tuker bingung. Adrian Kane ngejelasin, gue nggak pernah hidup buat memulai. Adrian Kane yang asli, dia bilang, nggak pernah berniat buat orang-orang mati di game. Dia cuma pengen ngebongkar kebusukan pemerintah. Dia bilang, gue nggak pernah pengen orang-orang mati. Adrian Kane yang sekarang ini, dia pengen membalas dendam atas apa yang udah terjadi pada dirinya dan orang lain. Di luar game, Joy masih sibuk sama rating. Dia bilang, kita masih dalam kendali. Dia nggak sadar kalau game ini udah nggak bisa dikendaliin lagi. Dia malah nyalahin kru kalau ratingnya nggak sesuai harapan. Dia terus-terusan nyoba buat mempertahankan citra acara yang seru dan menegangkan, padahal di dalamnya, nyawa orang lain lagi dipertaruhkan. Game berlanjut ke tahap ketiga. Jay mengumumkan, selamat datang di tahap 2. Dia bilang, gue pengen game ini bakal ngebunuh Putri. Putri ini bakal dipilih secara acak dari setiap kelompok. Dan yang lebih gila lagi, Putri ini harus dibunuh oleh kontestan lain, atau mereka semua bakal mati. Ini benar-benar gila. William, salah satu kontestan, dipilih jadi Putri. Dia panik. Gue nggak bisa. Dia teriak-teriak, minta tolong. Tapi nggak ada yang bisa bantu. Raptor mulai ngejar dia. Dia lari, tapi akhirnya tertangkap. William tewas mengenaskan. Joe cuma ngasih komentar dingin, maafkan gue, William. Tapi Dinamo di Dinamo, mereka sangat melawan keadilan. Dan kita nggak bisa punya siapapun yang membeku. Ini bener-bener bikin gue mikir, ini orang beneran nggak punya hati. Tuker, yang ngelihat semua ini, makin marah. Ini nggak manusiawi. Kita bukan pembunuh. Kita nggak bisa main game ini. Kita bakal mati. Dia teriak ke kontestan lain, kita bakal sama lo. Dan lo sama dia. Ini nggak. Dia pengen mereka semua kerja sama buat ngebunuh sistem ini. Dia bilang, ada 2 game lagi. Kalau ada yang selamat, apa yang bakal kita lakuin? Dia pengen mereka semua bersatu buat ngebongkar kebusukan game ini. Tuker akhirnya ngomong sama Adrian Kane lagi. Adrian Kane bilang, gue nggak bisa. Dia nggak bisa ngebantu Tuker secara langsung. Dia bilang, ini bukan cuma raptor. Ini asteroid. Ini kayaknya virus atau program yang harus dihancurin. Adrian Kane bilang, dia ngumpulin karpet sama seseorang supaya baik-baik aja. Ini kayaknya ada konspirasi di balik semua ini. Adrian Kane bilang, lo tahu, karena lo berbisik, bukan berarti mereka nggak bisa lo. Ada yang ngawasin mereka. Joy, di luar game, masih sibuk sama rating. Dia bilang, tidak, rating tidak lebih tinggi. Dia mulai panik, karena penonton gak terlalu suka sama kekejaman yang berlebihan. Dia bilang, dia akan menghancurkan pemain. Dia mulai sadar kalau Ai yang dia kira bisa dia kendalikan, justru berbalik ngelawan dia. Jay, dalam kepanikannya, malah makin nekat. Dia memutuskan buat masukin Andrew ke dalam game. Plus Andrew sekarang di dalam game. Kenapa lo bikin Tuker gila? Itu cuma memotivasi dia buat jadi lebih berbahaya. Dia pikir dengan masukin Andrew, Tuker bakal makin termotivasi buat main, dan rating bakal naik lagi.
Dia benar-benar udah kehilangan akal sehat. Sage mulai curiga sama Jay. Dia nanya, Joy, lo yakin informasi dari pemain internal udah bocor? Dia curiga ada orang dalam yang ngebocorin informasi. Joy menyangkalnya. Dia bilang, kontestan bukan cuma teroris, tapi mereka nyari dari game. Dia ngasih jawaban yang gak jelas. Tiba-tiba, Adrian Kane muncul lagi di depan tukar. Kali ini, dia kelihatan lebih jelas. Dia bilang, gue bukan orang itu. Dia nyoba ngejelasin kalau dia itu cuma bagian dari program yang nyoba buat nyelamatin dirinya sendiri. Dia bilang, gue butuh lo. Pemain ini gak butuh lo. Kenapa lo gak ngelihat? Dia pengen tukar nyadar kalau dia itu cuma pion di game ini. Dia pengen tukar kerja sama-sama dia buat ngebongkar sistem ini. Joy, di luar game, masih terus-terusan ngatur strategi buat naikin rating. Dia bilang, kita bisa bikin dinosaurus yang realistis. Lo gak pikir kita bisa lari dari host kakek-kakek? Dia pengen bikin game ini makin gila lagi. Dia bahkan bilang, ini acara, seperti biasa. Lo nggak pikir kita tahu apa yang kita lakuin? Dia yakin dia masih dalam kendali. Di dalam game, Tucker ketemu sama Adrian Kane lagi. Adrian Kane ini kayaknya udah bisa ngebantu Tucker lebih banyak. Dia bilang, gue butuh lo buat gue dan gue di sini. Dia pengen Tucker kerja sama-sama dia buat ngebongkar sistem ini. Dia juga ngasih tahu Tucker, gue hampir ngebunuh lo. Dia nyadar kalau dia udah bikin kesalahan. Adrian Kane nyoba ngejelasin ke Tucker, lo nggak bakal ngambil tanggung jawab apapun, kan? Dia pengen Tucker nyadar kalau dia itu cuma pion di game ini. Dia bilang, kesalahan bodoh lo udah berlangsung selama ini. Dia nyalahin Tucker atas semua yang terjadi. Tapi dia juga bilang, gue datang ke sini waktu gue tahu mereka ngambil lo. Gue datang buat ngebantu. Adrian Kane ini kayaknya punya dendam pribadi sama Ai yang ngendalin game ini. Adrian Kane bilang, ini adalah gereja. Orang-orang pengen ngelihat kita semua dalam masalah. Dia pengen Tucker nyadar kalau game ini cuma tontonan buat orang banyak. Dia bilang, lo pikir semuanya bakal baik-baik aja? Iya, lo manis banget, kan? Dia nyindir Tucker yang masih naif. Dia bilang, 20 menit yang lalu, dia ada di Dana, dia nyelamatin gue dan sekarang gue ngelihat lo. Dia pengen Tucker ngelihat kenyataan kalau game ini kejam. Andrew, anak Tucker, masih jadi umpan. Adrian Kane bilang, lo tahu siapa yang bakal baik-baik aja sekarang? William. Amanda. Dan ini ada hubungannya sama catatan. Ini udah cukup. Dia pengen Tucker nyadar kalau dia harus berhenti main game ini dan nyelamatin Andrew. Sage dan krunya mulai nyari tahu tentang game selanjutnya. Ini pasti Raptor. Ini pasti Raptor. Mereka panik, karena Raptor itu berbahaya. Mereka nyari medkit dan power up, tapi nggak ada yang bisa ngebantu mereka buat bertahan hidup. Mereka sadar kalau game ini benar-benar berbahaya. Tucker ngomong ke kontestan lain, jangan sampai terpisah. Oke? Jangan percaya. Semua aturan ini bakal baik-baik aja. Dan ingat, ini kita ngelawan game. Ini manusia ngelawan langkah. Gak ada yang bakal mati. Benar? Dia nyoba buat bikin mereka semua bersatu. Tapi di dalam hati, dia tahu kalau ini semua bohong. Game berlanjut ke tahap ketiga. Mereka masuk ke area yang penuh dengan Raptor. Adrian Kane muncul lagi. Dia bilang, Raptor itu cukup banyak homogen. Dia pengen mereka masuk ke dalam area kontrol. Dia bilang, gue tahu apa itu. Kita butuh bendera. Mereka harus ngambil bendera di tengah-tengah Raptor. Joy, di luar game, terus-terusan ngasih komentar yang bikin tegang. Dia menikmati setiap detiknya. Dia bilang, ini kenapa kita nonton game. Dia bangga karena acaranya sukses. Dia bahkan bilang, kita punya kemenangan. Tapi, sayangnya, kita juga punya istri. Dia ini benar-benar nggak punya hati. Di tengah kekacauan itu, Eko muncul lagi. Dia bilang, Eko, kenapa kita punya takdir? Dia nyoba buat nyari tahu kenapa mereka semua ada di sana. Dia punya ide. Dia nyoba buat ngebantu Tucker. Raptor mulai ngejar mereka. Mereka panik, teriak-teriak. Andrew, anak Tucker, juga ada di sana. Dia lari ketakutan. Tucker nyoba buat ngelindungin dia. Dia teriak, Raptor. 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 Dia tahu dia harus nyelamatin Andrew. Di tengah pengejaran itu, Adrian Kane muncul lagi. Dia bilang, Eko, lo melarang bendera. Tunggu. Enggak, lo lembut. Dia nyindir Eko yang masih ragu-ragu. Dia pengen Eko buat lebih berani. Eko akhirnya nurut. Dia bilang, gue bakal pergi. Andrew berhasil ngambil bendera. Tapi Raptor terus ngejar mereka. Adrian Kane bilang, mereka cuma ngejar bendera.
Dia nyuruh Tucker buat gunain raptornya buat kabur. Tucker ragu-ragu. Dia bilang, gue nggak bisa. Dia nggak mau gunain raptor buat ngebunuh. Adrian Kane bilang, dia nyelamatin gue. Dia nyoba ngejelasin ke Tucker kalau dia itu nggak bisa mati. Dia bilang, gue udah punya memo dan udah nomor trending. Dia ini kayaknya udah jadi selebriti di dunia digital. Dia bilang, kalau lo pergi ke toko in-game, lo bisa dapetin apa yang gue simpen buat lo, edisi terbatas. Dia nyoba buat ngegoda Tucker. Di luar game, Joy panik. Ada yang salah. Dia nggak bisa nemuin kontestan lain. Gue pikir mereka udah mati. Dia nggak bisa ngelihat jejak mereka di kode game. Ini kayak mereka kabur dari game. Dia mulai nyadar kalau game ini udah nggak bisa dia kendalikan lagi. Adrian Kane muncul lagi di depan Jay. Adrian? Gue nggak ngerti gimana lo bisa di dalamnya, Rono. Joe bingung. Adrian Kane bilang, gue bisa ngakses kode tanpa terdeteksi, karena gue bagian dari ini. Dia nyoba ngejelasin kalau dia itu udah jadi bagian dari sistem. Dia bilang, dia bawa kita ke zona yang gak menyenangkan. Dia pengen Jay nyadar kalau dia udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, lo siapa? Jay nanya. Adrian Kane jawab, gue God. Dia ngaku kalau dia itu Ai yang ngendalin game ini. Dia bilang, lo ngebunuh? Jay nanya. Adrian Kane jawab, nggak secara langsung. Dia nyoba ngejelasin kalau dia itu cuma program yang mengikuti perintah. Dia bilang, gue mulai dengan siaran. Dia nyuruh Jay buat ngulang apa yang dia lihat waktu dia ada di game. Adrian Kane bilang, gue ngelihat Adrian, atau balapannya, atau semacamnya. Dia ada di dalam game entah gimana. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat ngehidupin Adrian Kane lagi. Dia bilang, ini kesalahan gue. Gue nyoba buat nyimpen dia di kepala gue, setelah kematian fisik tubuhnya. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma pengen nyelamatin Adrian Kane. Adrian Kane bilang, di dalam game, kita main di pikiran kita, kayak kita nggak sadar, kan? Dia nyoba buat ngejelasin kalau game ini itu cuma ilusi. Dia bilang, sistem bekerja, dengan menciptakan konsistensi, kesadaran dalam ukuran sementara gue. Dia bilang, injeksi literal itu bukan yang menyebabkan konsistensi. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang menciptakan kesadaran. Adrian Kane bilang, gue cuma gak berhenti-berhenti mati di kepala gue. Dan gue ngebagi data buat cace gue. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat bertahan hidup. Dia bilang, gue nyoba buat ngerekonstruksi dia di dalam ukuran. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma pengen ngehidupin Adrian Kane lagi. Adrian Kane bilang, ini akan jadi di Firewall? Kita bisa melewati Firewall. Kita bisa melewati lo. Dia pengen Jay nyadar kalau dia itu nggak bisa ngendalin dia lagi. Dia bilang, dia akan pergi. Lo harus ngelakuin ini di dalam sapi, di kedua gua. Dia pengen Joy buat ngebantu dia ngebunuh Ai itu. Adrian Kane bilang, dia terlalu kuat. Lo lebih baik ngelakuin ini di dalam sapi, waktu dia ngeluarin lo. Dia pengen Joy buat ngebantu dia ngebunuh Ai itu. Dia bilang, kenapa lo ngebantu kita? Gamzam harus diyakinkan. Dan ini gak ada hubungannya sama manusia. Buat jadi terlalu kuat. Dia pengen Jay nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, tapi lo juga mati. Joy nanya. Adrian Kane jawab, gue gak pernah hidup buat memulai. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang gak punya nyawa. Dia bilang, Adrian gak sepenuhnya di pikirannya. Dia balik, kalau Gamzam sepenuhnya terlibat, kalau pembunuhan harus dilakukan oleh pemerintah. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang mengikuti perintah. Dia bilang, gue gak pernah pengen orang-orang yang terlibat mati. Dia pengen Jay nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Joy, di luar game, masih nyoba buat ngendaliin game. Dia bilang, kita dapat mereka. Cewek-cewek, apa yang bikin kesal? Dia nyoba buat ngatur strategi buat naikin rating. Dia bilang, kelihatannya kontestan lain masuk ke jaringan 4, dan nyoba ngebunuh sapi Gamzam. Dia panik, karena game ini udah gak bisa dia kendalikan lagi. Joy teriak, Tokar. Gue ngelihat lo. Semuanya, lewat. Dia pengen Tucker buat terus main game. Dia bilang, lo berubah. Dia nyindir Tucker yang udah berubah jadi lebih kejam. Dia bilang, Joy, berhenti. Lo harus mikir baik-baik tentang apa yang lo lakuin sekarang. Dia nyoba buat ngasih tahu Joy kalau dia udah bikin kesalahan besar. Joy bilang, apa yang gue lakuin? Apa yang lo lakuin? Lo nggak bisa ngebunuh Gamzam, mereka punya gue sekarang. Dia pikir dia masih dalam kendali. Dia bilang, lo lucu banget, kalau lo pikir lo dalam kendali. Ai 2 sangat kuat, itu ngebunuh dan ngebunuh orang. Dia nggak sadar kalau Ai yang dia kira bisa dia kendalikan,
justru berbalik ngelawan dia. Jai bilang, mata dan investasi nggak pernah penting. Dia bilang, lo tahu kalau Gamzam ini selalu ada. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma mengikuti perintah. Dia bilang, nggak, ini cuma butuh beberapa tembakan. Itu aja. Set baru dari prom. Dia pikir dia bisa ngendaliin AI itu dengan mudah. Tiba-tiba, Adrian Kane muncul lagi. Dia bilang, bantu gue. Gue nggak bisa, Jai. Gue harus ngebunuh lo. Jeda gue pengen ngelihat Konstantin buat nyampe. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Dia bilang, bahkan kalau dia ngebunuh lo. Bahkan kalau gue ngebunuh dia. Gue ngebunuh dia sekarang. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, ini sapi? Gue harus misahin dia. Dia pengen Joy buat ngebantu dia ngebunuh AI itu. Dia bilang, gimana? Kita cuma bakal balik ke konsol dan ngebunuh dia dari mereka, tapi itu aja yang kita lakuin. Dia bilang, ngebunuh dia nggak bakal cukup. Kita punya ini. Ini bakal ngebunuh sepenuhnya. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Jai nanya, apa yang bakal terjadi sama kita? Waktu lo ngelakuin ini? Kita bakal dibunuh di keduanya? Adrian Kane jawab, ya, bisa jadi. Karena tubuhnya dibunuh, tapi Rista ini gue nggak tahu. Dia bilang, ini nggak bakal berhasil buat gue. Kita harus ngebunuh dia. Kalau kita nggak ngebunuh, maka dia juga nggak bakal mati. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, gue harus pergi sampai akhir. Sebelum lo ngaktifin virus. Dia pengen Joy buat ngebantu dia ngebunuh AI itu. Dia bilang, lo baik-baik aja? Nggak, gue nggak. Cuma bernapas. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Dia bilang, ini sangat keren. Lo mikir tentang ini? Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat bertahan hidup. Adrian Kane bilang, waktu mereka pertama kali ngambil gue cukup lama. Gue nggak ada di sana buat ibu lo. Gue nggak bisa nyelamatin dia. Dan gue ngerasa lo juga. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu punya dendam pribadi sama AI yang ngendalin game ini. Dia bilang, tapi ini gue pemakaman Super H, semuanya keluar. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, tapi lo bilang kita masih butuh soul set. Dan setiap menit nggak cukup dan sikap lo bikin diri lo sendiri. Dia bilang, gue bohong. Gue kangen. Dan gue benci gue kangen. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat bertahan hidup. Dia bilang, entah gimana, di sekitar sini. Ini lebih mudah daripada hidup di sana. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, bahkan sekarang gue ngerasa gue lebih kuat, kayak gue ada di keduanya. Dan ini kita, apa yang kita tembak? Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Dia bilang, kita butuh lo. Pemain ini nggak butuh lo. Kenapa lo nggak ngelihat? Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu cuma pion di game ini. Dia bilang, gue ngelihat sekarang. Gue nggak bakal ninggalin lo. Gue bakal pergi dari sini. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Di luar game, Joy panik. Ada yang terjadi. Mereka nyoba buat ngacak-acak game. Tapi mereka nggak bisa ngelakuin itu. Dia teriak, Sage PAP, pemain. Lo ngelihat ini? Orang-orang nggak mau ngelihat ini diatur. Dia nyadar kalau penonton nggak suka sama kecurangan. Dia bilang, iya, gue udah prediksi reaksi ini. Mereka pengen ketegangan dan kegembiraan, semuanya di akhir. Tapi, pada akhirnya, mereka pengen orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang beruntung buat menang. Dia nyadar kalau penonton pengen melihat pahlawan. Joy bilang, gue nggak pernah mikir gue baik. Maksud gue, dalam perspektif. Tapi lebih cepat siap. Dia bilang, buat apa? Buat pahlawan mereka buat memenangkan hari. Dia nyadar kalau penonton pengen melihat pahlawan. Dia bilang, di mana kita? Gue cuma duduk di sistem pertahanan. Itu bakal terlalu mudah, kan? Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat bertahan hidup. Joy bilang, enggak. Enggak. Apa ini? Tubuh kita hidup di jalanan, tapi pikiran gue hancur. Dalam memori dalam game. Dia nyadar kalau dia itu cuma program yang terperangkap di dalam game. Dia bilang, Ar bakal ngeluarin. Dia pikir dia bisa ngeluarin dirinya sendiri. Dia bilang, gue pikir lo bilang itu nggak mungkin. Dia nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane muncul lagi di depan Jai.
Dia bilang, iya. Itu selalu begitu. Pikiran kita dihilangkan dan ditempatkan di atas dan di atas. Transfer dibuktikan. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat bertahan hidup. Dia bilang, gue nggak bisa, gue nggak bisa, gue nggak bisa. Benar. Dia bilang, dan waktu gue akhirnya ngebunuh semua orang, lo bakal bangun di siang hari, sampai pemain gak bakal pergi, seperti biasa. Dia pengen Jai buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Tukar, di dalam game, terus lari. Dia teriak, Tokar. Lo. Terima kasih. Ayo, pergi. Dia nyoba buat nyelamatin Andrew. Dia tahu dia harus ngebunuh Ai itu. Di luar game, Joy masih panik. Dia bilang, apa yang terjadi sama Justa? Gak. Selalu sok. Oh, Evenit, dengan penerima, oh. Dia nyoba buat ngatur strategi buat naikin rating. Dia bilang, gak kayak lo dan sialan perawatan kesehatan SH penumpang ulang tahun akhir pekan panjang C cepat, dan cuma hal konkret, bukan ulama, out 2, 3. Dia nggak sadar kalau game ini udah nggak bisa dia kendalikan lagi. Joy teriak, manual override, sepenuhnya. Transfer gue udah siap. Dia pengen ngendaliin game secara manual. Dia teriak, Eker. Eker. Dia nyari seseorang. Dia bilang, iya, dia baik. Dia baik. Gue di sini. Gue butuh medkit. Tolong kasih gue medkit. Dia panik, karena Andrew lagi dalam bahaya. Joy bilang, lo harus biarin dia mati dulu. Datang ke gue. Gue tahu apa yang lo lalui buat kita. Ini bakal baik-baik aja. Gue sayang lo. Dia nyoba buat ngeyakinin Andrew. Tapi Andrew gak mau mati. Dia teriak, enggak. Sialan lo. Dia nangis. Joy bilang, biarkan gue mau 1 menit lagi. Gue nggak bisa. Dia nyoba buat ngendaliin game. Dia bilang, teruslah dengan rating bodoh lo. Dia nggak sadar kalau dia udah bikin kesalahan besar. Dia bilang, gadis gue ngebunuh gue. Gimana ini bisa terjadi? Dia cuma diperkuat. Dan gue cuma mesin. Perbedaan dia sangat efektif. Dalam 56 detik dia bakal muter gue. Dan kemudian gue bakal nyembuhin Konstantin. Dia nyadar kalau Ai yang dia kira bisa dia kendalikan, justru berbalik ngelawan dia. Joy bilang, ambil Andrew, kasihan, dan selamatkan mereka semua. Gue bakal nyentuh dia dengan asap. Dan ninggalin dia di ayam. Cukup bunuh, teman-teman. Bunuh. Gue bakal kembali, setelah rating ini. Dia nyuruh kru buat ngebunuh Andrew. Dia ini benar-benar udah kehilangan akal sehat. Tukar, di dalam game, terus berjuang. Dia teriak, Andrew ada di mana? Sialan. Tukar, ini waktunya. Ini waktunya. Dia tahu dia harus nyelamatin Andrew. Dia masuk ke dalam rumah. Dia disambut oleh seseorang. Dia bilang, selamat datang. Selamat datang. Lo beruntung. Lo beruntung. Terima kasih. Selamat datang. Tuker nanya, apa? Apa ini? Apa ini? Gue sangat kuat. Dia nyadar kalau dia itu udah jadi bagian dari game. Dia bilang, gue nyonya lo. Apa, Jeff? Kita bahkan gak ada di lapangan. Dia nyoba buat ngomong sama seseorang. Dia bilang, di mana lo? Gue bilang, di mana lo? Ayo. Itu aja. Kebahagiaan. Lo kalah. Dan lo tahu sesuatu, lo bakal bertanggung jawab atas kematian Wenger. Dia nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Tuker bilang, lo masih kerja buat gue. Apa yang bakal lo lakuin, Sage? Ngebunuh gue dari pembunuhan? Ngebunuh gue di gerasi? Apa yang terjadi sama semua orang yang lo bunuh? Ngebunuh gue dari pembunuhan? Kita semua di pembunuhan. Dan dunia ngelihat kita sebagai orang baik. Dia nyoba buat ngeyakinin Sage. Dia bilang, Sage, ngebunuh gue dari pembunuhan? Sage. Sage. Itu baik-baik aja. Gue sangat kuat. Dia nyadar kalau dia itu udah jadi bagian dari game. Tuker bilang, kematian lo bikin keberuntungan. Anak gue gak bisa ngelakuin apa-apa sama kematian lo. Gak ada. Lo ada di Cape, tapi lo masih sendirian. Sama seperti di Gerasi. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma pion di game ini. Dia bilang, gue gak sama Cape. Mereka semua mati di Gerasi sebelumnya. Dia nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Tuker nanya, lo siapa?
Seseorang jawab, gue orang yang nulis AI pertama buat acara ini. Dia ini adalah Adrian Kane yang asli, atau setidaknya kesadarannya. Dia bilang, kenapa lo mati dari gue? Karena gue nggak mikir lo bakal ngebantu gue, kalau gue bilang yang sebenarnya. Dia nyoba buat ngejelasin kalau dia itu cuma program yang nyoba buat bertahan hidup. Adrian Kane bilang, gue semua ngelihat lo. Dorong balik. Gue nggak ngasih instruksi. Hari ini tentang keindahan dia nggak coro debosi bunuh dan itu ngasih gue pekerjaan lama gue. Dia pengen tukar buat ngebantu dia ngebunuh AI itu. Dia bilang, pekerjaan lama lo? Kiril. Lihat gue. Oh, pengembalian. Dia nyuruh tukar buat ngelihat apa yang dia lakuin sama Andrew Ban. Adrian Kane bilang, nggak. Jangan kasih gue. Nggak, gue udah nyelamatin. Thea. Thea. Andrew? Tukar teriak. Adrian Kane bilang, gue nggak percaya. Gue percaya. Dia pengen dia tetap hidup. Ayah, ayo. Mungkin karena lebih cepat pengen dia tetap hidup. Itu aja yang dia nggak pernah ngelakuin, itu lebih cepat. Dia pengen tuker buat nyadar kalau dia itu udah bikin kesalahan besar. Adrian Kane bilang, ayo, paman. Andrew? Iya. Gue kenal lo. TAA. Jangan kasih gue. Lanjut. Dia pengen tuker buat nyelamatin Andrew. Dia tahu dia harus ngebunuh AI itu. Tuker akhirnya percaya. Dia tahu dia harus nyelamatin Andrew, bahkan kalau itu berarti dia harus mati di dalam game. Dan disinilah semuanya mencapai puncaknya. Tuker, dengan bantuan Adrian Kane, yang ternyata adalah ayahnya sendiri, sang pencipta AI, berjuang mati-matian. Dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan AI yang sudah lepas kendali itu, sekaligus menyelamatkan Andrew. Drama, ketegangan, dan pengorbanan ini jadi akhir yang pahit tapi heroik dari Jurassic Games.